Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Leonard Tatan Saputra dengan 3 digit NIM Tahir 109. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman SGDA 3 izin untuk mempresentasikan student project yang telah kami diskusikan dengan judul Spectrum Response Immune. Baik, berikut merupakan anggota SGDA 3. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Anak Agung Rosineta dengan 3 digit NIM terakhir 185 akan mempresentasikan tentang latar belakang dari sistem imun dan juga respon imun. Nah, jadi latar belakangnya yang pertama adalah definisi. Respon imun adalah proses kompleks yang melibatkan sel, jaringan, dan juga organ dalam upaya melawan patogen. Nah, patogen itu sendiri adalah dari virus, bakteri, dan juga jamur. Nah, ada beberapa komponen utama dalam respon imun. Yang pertama adalah innate immunity atau imunitas bawaan. Ini merupakan garis pertama pertahanan dan juga tindakannya secara non spesifik yang berfungsi untuk langsung bekerja setelah infeksi. Yang kedua adalah adaptive immunity atau imunitas adaptif. Ini perlindungannya bekerja secara spesifik dan memiliki memori imunologis yang jangka panjang. Adaptive immunity membutuhkan waktu untuk melakukan aktivitasnya. Jadi antara dua immunity ini memiliki interaksi yang saling berhubungan. Keduanya bekerjasama untuk mengeliminasi patogen itu sendiri yang dari bakteri, virus, dan juga jamur. Nah, jadi keseimbangan antara interaksi kedua ini sangat penting dalam mempertahankan efektivitas pertahanan tubuh. Nah, dan juga gangguan respon imun ini memiliki salah satu contoh yaitu autoimun. Autoimun adalah saat sistem kekebalan tubuh itu menyerang jaringan tubuh itu sendiri. Ini akan menjadikan penurunan efektivitas tubuh. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi respon imun. Yang pertama ada usia, genetik, dan juga status kesehatan. Jadi tujuan studi ini adalah untuk memahami mekanisme respon imun dan untuk berkontribusi pada perkembangan imunologi dan juga pengaplikasiannya di bidang kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Teman saya akan menunjukkan presentasi. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Prof dan Dokter, perkenalkan saya Dayurangita Pavna Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 161. Jadi di sini saya izin untuk memaparkan mengenai rumusan masalah, manfaat, dan tujuan dari pembuatan student project kali ini. Setelah adapun pemaparan dari rekan saya sebelumnya terkait dengan latar belakang kami, adapun rumusan masalah yang ditetapkan, yaitu yang pertama, apa definisi dari respon imun dan sistem imun, kemudian bagaimana sistem imun bekerja dalam merespon patogen melalui respon innate immunity dan adaptive immunity, kemudian apa saja komponen utama yang berperan dalam respon innate immunity dan adaptive immunity, kemudian bagaimana mekanisme interaksi antara innate immunity dan adaptive immunity dalam melindungi tubuh dari infeksi, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas respon imun dan bagaimana penurunan respon imun, serta sel memori berdampak pada kesehatan individu. Adapun, tujuan dari pembahasan student project kami yaitu secara umum untuk memahami dan menganalisis secara menyeluruh mengenai sistem imun, baik respon imun innate immunity dan juga adaptive immunity, interaksi dari beberapa komponen sistem imun, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas respon imun dan dampak dari penurunan respon imun terhadap kesehatan. Mengenai tujuan khususnya, yaitu yang pertama mengetahui definisi dan peran dari respon imun dan sistem imun, kemudian menganalisis komponen dan mekanisme yang terlibat dalam respon innate immunity dan adaptive immunity, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi respon imun dan membahas dampak penurunan respon imun termasuk fungsi sel memori. Kemudian, manfaat dari adanya student project kami itu yang pertama manfaat secara teoritisnya, jadi paper ini dapat memberikan wawasan mengenai mekanisme imunologi dasar termasuk peran penting dari innate immunity dan adaptive immunity, dan manfaat secara klinis yaitu untuk membantu klinisi dalam memahami kondisi-kondisi yang berhubungan dengan penurunan respon imun, serta mengembangkan strategi imunoterapi yang lebih efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik dokter, perkenalkan nama saya Rafael Banjarvianto dengan 3 digit NIM terakhir 234. Izin saya akan melanjutkan untuk SP kami dari bab detik 3, yaitu mengenai adaptive immunity. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan peran adaptive immunity. Jadi secara definisi, adaptive immunity adalah sistem kekebalan tubuh yang mengenali dan mengingat patogen spesifik melalui memori imunologis dan yang bekerja walau lebih lambat tapi memberikan respon yang spesifik dan efektif. Selain itu juga ada dua jenis utama dari adaptive immunity, yaitu yang pertama ada imunitas humoral dan imunitas seluler. Yang pertama, imunitas humoral adalah yang melibatkan sel B yang memproduksi antibodi untuk menyerang patogen di luar sel. Kalau imunitas seluler yang bekerja secara peran besar adalah sel T, yaitu yang bekerja untuk menghancurkan sel yang terinfeksi atau abnormal. Dan berbedanya dengan imunitas bawaan adalah bahwa adaptive immunity ini bekerja walau lebih lambat tapi lebih spesifik dan jangka panjang dibandingkan imunitas bawaan yang cepat dan non spesifik. Selain itu, perannya adalah menciptakan perlindungan yang spesifik dan jangka panjang terhadap infeksi dengan presisi yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ferry Ardiansyah dengan NIM 230251149. Adapun komponen utama dari sistem imun adaptif adalah limfosit, antibodi,
antigen presenting cell atau APC, dan sitokin. Yang pertama yaitu limfosit. Limfosit terdiri dari sel B untuk memproduksi antibodi spesifik untuk antigen tertentu, kemudian sel T yang terbagi menjadi sel T helper atau CD4 untuk mengatur sel imun lainnya, dan sel T sitotoksik atau CD8 untuk menghancurkan sel yang terinfeksi patogen. Yang kedua yaitu antibodi. Antibodi diproduksi oleh sel plasma yang berperan dalam sistem imun humoral. 5 kelas utama imunoglobulin adalah IgG, IgA, IgM, IgE, dan IgD dengan masing-masing fungsi spesifik seperti melawan infeksi, melindungi permukaan mukosa, dan mengaktifasi respon imun awal. Jenis antibodi seperti IgE berfungsi untuk melawan infeksi, bakteri, dan virus dan sebagai imunitas jangka panjang. IgA untuk melindungi permukaan mukosa, IgM adalah antibodi pertama dalam respon awal, dan IgD terkait dengan reaksi alergi dan melawan parasit. Yang ketiga yaitu antigen presenting cell atau APC. APC mengolah dan menyajikan antigen kepada sel T melalui molekul MHC yang terdiri dari MHC kelas 1 untuk menyajikan kepada sel T sitotoksik atau CD8 dan MHC kelas 2 untuk menyajikan kepada sel T helper atau CD4. Adapun jenis APC yang pertama ada sel dendritik, yang dimana sel dendritik ini untuk mengolah antigen dan memicu respon imun. Yang kedua yaitu makrofag sebagai fagositosis dan sekresi sitokin, dan sel B untuk produksi antibodi setelah aktivasi. Dan yang terakhir yaitu sitokin. Sitokin adalah molekul sinyal yang mengatur respon imun melalui aktivasi, proliferasi, dan diferensiasi sel imun. Beberapa jenis sitokin utama adalah interleukin, interferon, tumor necrosis factor atau TNF, TGF atau transforming growth factor, dan chemokin. Baik dokter, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari SGD kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Enrikus Vendiwere dengan 3 digit NIM terakhir 0007. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dari adaptive immunity. Nah, adaptive immunity ini dibagi menjadi respon humoral dan respon seluler. Respon humoral diperantari oleh sel B dan respon seluler diperantari oleh sel T. Baik sel B dan sel T itu diaktifasi oleh sel T helper. Nah, yang pertama adalah respon humoral. Sel B yang teraktivasi oleh sel T helper akan berproliferasi menjadi sel memori dan sel plasma. Sel plasma ini akan membentuk antibodi. Antibodi akan berikatan dengan antigen, kemudian dikenali oleh fagosit, sehingga fagosit akan memfagosit antigen tersebut. Nah, kemudian untuk sel memori itu berfungsi untuk mengingat antigen jika sewaktu-waktu terjadi infeksi berulang oleh patogen yang sama. Kemudian untuk respon selulernya, antigen yang masuk ke dalam sel kemudian akan diikat oleh lisosom dan membentuk kompleks MHC1. Kompleks MHC1 akan dikenali oleh sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik akan berkaitan dengan kompleks MHC1 dan mengeluarkan perforin dan gransin. Perforin dan gransin akan menyebabkan sel mengalami apoptosis. Sel yang mengalami apoptosis akan difagosit oleh makrofag. Dan setelah difagosit oleh makrofag, sel T sitotoksik dan juga sel T helper akan berubah menjadi sel memori yang berfungsi untuk mengingat patogen jika sewaktu-waktu terjadi infeksi berulang oleh patogen yang sama. Nah, itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mara Shelton Sitorno dengan 3 digit NIM terakhir 025. Izin untuk melanjutkan materi kami masuk ke dalam definisi sistem imun dan respon imun. Sistem imun adalah pertahanan tubuh yang terdiri dari berbagai komponen seperti sel, jaringan, dan juga molekul. Fungsinya adalah melindungi tubuh dari serangan benda asing ataupun patogen. Ketika tubuh kita terinfeksi, sistem imun akan bereaksi dengan cara yang terkoordinasi untuk melawan patogen tersebut, di mana reaksi ini disebut sebagai respon imun. Respon imun dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu innate immunity dan juga adaptive immunity. Masing-masing respon imun memiliki peran dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putu Nyari Pradina dengan 3 digit NIM terakhir 083. Saya akan menjelaskan terkait definisi dan peran dari innate immunity. Baik, jadi innate immunity atau juga dikenal sebagai sistem kekebalan bawaan merupakan bagian dari pertahanan pertama sistem kekebalan tubuh. Sesuai dengan namanya, innate berarti sesuatu yang dibuat sejak lahir. Nah, sistem ini bersifat non-spesifik dan alami. Innate immunity berfungsi untuk memberikan respon cepat terhadap patogen tanpa memerlukan paparan sebelumnya atau tanpa memerlukan sensitisasi sebelumnya. Nah, innate immunity ini tidak memiliki memori imunologis sehingga tidak meningkatkan efektivitas dengan paparan ulang terhadap patogen yang sama. Berbeda dengan adaptive immunity yang lebih spesifik dan berkembang seiring dengan waktu berdasarkan paparannya terhadap patogen. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, sebelum perkenalkan saya Mayadi Sebastian Purnama dengan 3 digit marker 208, di sini saya akan membawakan terkait dengan komponen innate imun dan juga saya akan membawakan beberapa contohnya di sini. Yang pertama yaitu kulit yang selaput lendir, di mana permukaan kulit yang selaput lendir tertutup itu sudah membentuk penghalang fisik atau barrier secara tidak langsung yang menghentikan masuknya mikroba. Selain itu, beberapa zat-zat seperti asam, enzim, dan juga lendir juga mencegah pertumbuhan dan juga perkembangan dari mikroba. Kita lanjutkan pada sel dan protein sistem imun. Jika suatu area kulit terinfeksi, sel-sel sistem imun akan teraktivasi baik dengan bergerak ke area tersebut maupun diaktifkan secara terlokalisasi. Sel-sel dari sistem imun melepaskan zat untuk menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas dari pembuluh darah, sehingga akan muncul tanda-tanda inflamasi di area sekitar infeksi, seperti bengkak, demam, rasa hangat, dan juga adanya kemerahan. Kemudian, pembuluh darah akan melebar dan lebih banyak lagi sel sistem imun yang datang untuk melawan infeksi. Dengan tujuan yang sama, protein tertentu yang dikenal sebagai enzim juga diaktifkan untuk membantu mempertahankan tubuh. Beberapa enzim membantu sel-sel pada innate imun. Dalam reaksi berantai, enzim-enzim saling mengaktifkan satu sama lain sehingga memungkinkan respon imun tumbuh lebih kuat dengan sangat cepat. Selanjutnya kita lanjutkan pada fagosit, di mana mikroba yang masuk ke dalam tubuh akan langsung dihentikan oleh fagosit. Misalnya, leukosit yang membungkus kuman dan memakannya sehingga tidak berbahaya lagi. Sisa-sisa kuman bergerak ke permukaan fagosit, tempat kuman tersebut dapat dideteksi oleh sistem imun adaptif. Selanjutnya terakhir yaitu NK cell, di mana NK cell memiliki tugas utama mengidentifikasi sel yang telah terinfeksi virus, serta sel abnormal yang dapat berubah menjadi sel tumor. Untuk melakukannya, sel tersebut mencari sel dengan permukaan abnormal, lalu menghancurkan permukaan sel tersebut menggunakan zat yang disebut sitotoksin. Baik, sebenarnya masih banyak lain, cuma karena keterbatasan waktu, saya akan bahas 4 ini saja. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Skarnel Suarwijaya dengan 3 digit NIM terakhir 057. Di sini saya akan menjelaskan terkait interaksi antara adaptive immunity dan innate immunity. Jadi, interaksi antara adaptive immunity dengan innate immunity akan menghasilkan suatu pengenalan dan eliminasi patogen. Dan sebaliknya, reaksi ini juga dapat berbahaya seperti mengakibatkan alergi atau autoimun. Sistem innate immunity yang mengenali infeksi mikroba dapat menghasilkan respon imun segera dan dapat membentuk sistem adaptive immunity dengan mendeteksi dan menanggapi berbagai jenis patogen dengan beberapa sistem rekognisi. Sistem-sistem ini menentukan lokasi mikroba, viabilitas, replikasi, dan patogenitas. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem innate immunity mengontrol sistem adaptive immunity. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Mada Suputra Putri dengan 3 digit NIM terakhir 075. Sebelumnya, untuk mekanisme dari innate immunity sendiri, ini akan bekerja apabila ada mikroba yang berhasil menembus epithelial barriers yang nantinya akan bertemu dengan dendrit cell sebagai APC dan fagosit yang nantinya akan terjadi aktivasi baik komplement dan NK cell. Namun jika kita lihat secara lebih rinci, mekanisme innate immunity itu bisa sebagai berikut, di mana jika kita lihat dari barrier fisik dan kimia, kulit dan membran mukosa itu akan bertindak sebagai penghalang pertama terhadap patogen. Lalu untuk sel-sel imun itu akan ada 3, yang pertama adalah makrofag, kedua dari neutrophil dan neutrophil killer. Untuk makrofag sendiri itu akan memfagosit patogen dan menghasilkan sitokin untuk mendeteksi sel imun lainnya. Sedangkan untuk neutrophil itu akan menjadi respon pertama di lokasi infeksi dan mengeluarkan enzim untuk membunuh patogen. Lalu yang ketiga ada sel neutrophil killer atau NK, ini akan mengidentifikasikan dan menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus. Yang ketiga ini adalah respon inflamasi, di mana kerusakan jaringan atau infeksi memicu sel-sel untuk melepaskan zat proinflamasi seperti histamin yang menimbulkan ataupun mengakibatkan aliran darah dan permeabilitas pembuluh darah ke area tersebut dan menarik lebih banyak sel imun. Lalu yang keempat adalah sistem komplement, di mana komplement protein dalam darah yang dapat mengenali dan mengenandai patogen untuk penghancuran, serta membantu dalam proses inflamasi. Dan yang kelima adalah pengenalan pola, di mana sel-sel imun ini ternyata memiliki reseptor yang mengenali pola spesifik pada permukaan patogen, yang memicu respon imun dan aktivasi sel. Sekian dari saya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Silu Komang Trisantan Permata dengan 3 digit NIM akhir 031. Jadi saya akan membahas terkait faktor yang mempengaruhi respon imun pada manusia. Yang pertama itu adalah genetik, di mana faktor genetik terutama variasi HLA memainkan peran kunci dalam kekebalan tubuh dan menentukan respon terhadap patogen. Yang kedua itu jenis kelamin, di mana perbedaan fisiologis antara pria dan wanita termasuk pengaruh hormon seks mempengaruhi kekuatan dan jenis respon imun terhadap infeksi serta resiko penyakit autoimun. Yang ketiga adalah umur, di mana sering bertambahnya usia, fungsi kekebalan tubuh itu menurun dan termasuk produksi sel B dan T. Yang keempat adalah nutrisi, di mana mikronutrien seperti vitamin C, D, E, dan zinc, serta makronutrien sangat penting untuk mendukung aktivitas sel imun. Yang kelima adalah aktivitas fisik, di mana olahraga teratur dapat membantu meningkatkan respon imun dan menurunkan peradangan.
Sedangkan aktivitas fisik yang rendah dapat meningkatkan resiko penyakit. Yang keenam adalah stres, di mana stres akut dan kronis mempengaruhi respon imun, di mana stres kronis ini meningkatkan peradangan sistemik yang berhubungan dengan resiko penyakit kronis. Yang ketujuh adalah vaksinasi, di mana vaksinasi ini berperan dalam mempersiapkan sistem imun melawan patogen tertentu melalui pemicu respon antibodi yang bertarget. Yang terakhir adalah lingkungan, di mana polusi dan perubahan iklim berdampak buruk pada kesehatan imun dan meningkatkan paparan terhadap polutan yang mengganggu respon imun. Sekian dari saya alihkan ke teman saya. Perkenalkan, sebelumnya saya Nimade Nandita Lasarani dengan 3 digit M terakhir 135. Saya izin untuk menyampaikan simpulan dan juga saran dari studi project ini. Adapun simpulan yang dapat saya sampaikan dari studi project ini yaitu sistem imun terdiri dari sel, jaringan, dan juga molekul yang melindungi tubuh dari patogen, dengan respon imun sebagai reaksi terkoordinasi terhadap serangan tersebut. Terdapat dua komponen utama dalam sistem imun. Yang pertama adalah innate immunity yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dengan mekanisme non-spesifik dan respon yang cepat, serta ada adaptive immunity yang membangun memori imunologis melalui pengenalan antigen atau perlindungan jangka panjang. Kedua sistem ini bekerja secara sinergis dalam mempertahankan homeostasis tubuh, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti alergi dan juga penyakit autoimun. Respon imun dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal seperti genetika, usia, nutrisi, aktivitas fisik, stres, vaksinasi, dan juga lingkungan, yang semuanya berdampak pada efektivitas dan kesehatan sistem kekebalan tubuh. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mendukung fungsi optimal sistem imun dalam melawan infeksi dan penjaga kesehatan. Adapun juga saran dapat diterapkan, yaitu yang pertama bagi masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh, termasuk pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor seperti nutrisi, aktivitas fisik, dan juga stres dapat mempengaruhi imunitas. Dan selanjutnya adalah bagi penulis, yaitu dapat melakukan riset yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun serta mempromosikan informasi kesehatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih.